Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Mas Sugar Sega ya. Oke, di mana saya lupa tadi malam sempat teleponan juga. Mohon maaf baru bisa tak kirim siang ini ya Mas, karena dari pagi saya bersih-bersih gubuk rumah dulu. Maklum rumah tua jadi bersih-bersih agak lama ya. Baru bisa tak siapin setelah apa namanya bakdo luhur tadi ya. Ini adalah orderannya sampean, mau nyoba T12 punya AB kombinasi dengan T210. Terus untuk teman-teman yang udah DP dulu, yang sudah DP untuk singgelan T210 mohon sabar karena PCB-nya masih belum keluar dari Bea Cukai Jakarta. Jadi udah tak follow up, udah tak push supaya bisa segera keluar. Jadi ini PCB T210 ini PCB yang sisa, maksudnya sisa itu yang memang udah ada sebelum kehabisan ya. Jadi ini kombinasi T12 Pro dengan T210. Nah, kalau saya ditanya bagus yang mana antara T12 dengan T210, semua punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau T12 ini kelebihannya untuk timah bandel, timah LED free, timah tebel, timah menggunung, timah lebar pakai ini T12. Tapi kalau untuk jumper, untuk yang jalur kecil-kecil pakai T210-nya. Ya. Nah, untuk T12 sendiri kalau yang butuh mata soldernya besar, jenengan bisa ngambil yang jenis yang tipe ini ya, DVO. Ya, tipe DVO ini tapi ambil yang jenisnya yang K. Kalau K itu nanti besarnya mata solder sebesar ini ya Mas, sebesar batangnya ini. Ini tipe SK kalau nggak salah ini ya. Ini agak kecil sedikit. SK. Jadi kalau misalnya membutuhkan, kita kalau ngerjain timah-timah membesar, timah lebar, timah menggunung, jangan pakai T210, megap-megap nanti. Soalnya mata soldernya kecil. Jadi bedakan. Fungsinya ada masing-masing. Ojo atau jangan punya prinsip satu solder untuk segala macam, jangan. Nanti salah. Jenengan nanti yang akan apa ya? Akan merasa pekerjaan itu jadi susah gitu loh, karena bukan peruntukannya gitu. Peruntukan untuk yang timah lebar pakai T12, peruntukan untuk yang jalur kecil-kecil pakai T210. Biarpun T12 ini juga ada jenis mata soldernya yang lancip kecil, tetapi bodinya kan gede. Bodinya ini kan gede. Biasanya kalau kita ngerjakan sesuatu yang butuh konsentrasi tinggi, itu bodi gagangnya besar kan capek ya. Apalagi kita berjam-jam jumper satu gitu kan jadi capek ya toh. Jadi sesuaikan dengan peruntukannya, jangan satu solder untuk segala macam. Biarpun T210 ini ada pisau, ada bengkok, ada lurus, lancip ya. T12 pun juga ada bengkok, lurus, lancip, bahkan tapak kuda. Ada, semua ada mata soldernya. Nah, saya rata-rata menyiapkan ke jenengan itu yang model pisau ya, yang model pisau ya. Kalau untuk yang lurus saya nggak sedia, jenengan bisa beli ke online ya. Nah, tinggal lihat ini aja. KU ini nggak sebesar body ya. Kalau K ini Mas sebesar body, ini sama dengan 936. Gede. Ya, tipe K. Jadi ada KU, ada K, ada SK kalau nggak salah ya, SK atau SKUS lupa. Jadi di sini Mas ya. Di sini macam-macam ini. Jangan tinggal pilih aja. Nah, ini mata solder T12 toh. Lah lancip terus tapak kuda, lah tapak kuda gede. Apa iki terus nggih nyusruk apa iki nah. Nah, ini macam-macam ini. Nah, ini yang paling gede ini Mas. Ini sama dengan 936. Nah, kenapa saya sudah tidak membuat 9361? Kendala teman-teman 936 itu kalau sudah putus elemen ya, putus elemen nih 936 kok ingin iki Mas. Terus jenengan tidak tahu cara masangnya, atau dalam artian jenengan tidak tahu SOP-nya, mana termo, mana heater, tidak diukur duluan. Biasanya akhirnya apa? Begitu dipasang mati saudara. Mati boxnya, keprotek. Karena apa? Karena termo sama pasang di heater, heater sama pasang di termo. Nah, saya sudah cukup lama memproduksi ini, hampir 5 tahunan yang model kayak gini ya, model 936. Nah, sekarang 936 saya tidak produksi. Gantinya dia apa? T12. Soalnya apa? Mata solder podo gedine Mas. Dan ini lebih kuat. Lebih kuat karena apa? Panas itu di sini,
nanti tertransfer di sini. Dari panas ini mengumpul di sini, transfer pelan-pelan ke sini nih. Terus 936 dengan T12 masih bagus ini, kenapa? Jenengan pakai 936 ya, elemen dengan mata saudara kan tidak menyatu tuh. Ya Bora. Sebentar, Papa lagi live dulu ya. Nah, ya. 936 ini mata solder dengan elemennya nggak menyatu Mas. 936 kayak gini kilo Mas. Otomatis kan ada rongga udara kan? Rongga udara antara apa? Elemen dan mata solder itu. Lah rongga udara itu menyebabkan panasnya juga nggak secepat T12. Nah T12 kan mata solder dengan elemennya menyatu tuh. Tidak seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya nyari yang di timah-timah besar kuat 936 pilihan, tapi sudah model jadul. Kekurangannya di teman-teman pada saat masang ini misalnya pedot ya, masang ini bingung. Endi teng termo, endi teng heater. Nah, di produk AB udah tak jelasin termo hambatannya sekian, heater hambatannya sekian. Nah, masangnya cukup kebalik, lah kebalik ya boxnya mati keprotek. Jadi ini agak ribet di apa? Di pemasangan pada saat jenengan atau teman-teman mengalami putus elemen dan harus ganti. Tapi kalau saya sama anak-anak udah terbiasa, makanya saya sama anak ya tetap ada yang pakai 936. Ya, paham ya. Jadi kenapa tidak saya buat lagi 936, gantinya apa? T12 saja wis Mas. Sama nek T12 penak kok, tinggal celek ngono tok kok. Enggak usah mikir termo, enggak usah mikir heater. Ya. Mata soldernya sudah otomatis sudah di sini sudah ada. Ini ada jalur positif negatifnya sudah, kemudian jalur groundnya sudah gitu. Penak malahan. Tak kei penak on jaluk sing angel. Nah ini kan tinggal celek gitu aja, udah nggak mikir. Kalau ini jenengan harus ngukur dulu mana heater mana termo ngono loh. Sedangkan mata solder T12 juga besarnya sama dengan 936 Mas. Banyak pilihannya malahan juga toh. Nah, KU ini segini, terus K itu yang paling besar, ya toh segini. Nanti ada lagi SKUS kalau nggak salah itu agak kecil. Paling kecilnya T12 ya, paling kecilnya mata solder T12 itu sama dengan mata solder C210. Paling kecilnya ya, paling kecilnya T12 itu sama dengan mata solder pisaunya C210. Bisa membayangkan sendirilah kalau T12 mata solder terkecilnya model pisau sama, berarti yang jenengan pakai T12 ya bisa karena sama lebarnya. Oke? Ya. Jadi faktor saya tidak produksi 936 satu jadul, yang kedua jenengan malah repot dewe golek pas ganti ngene iki. Akhirnya apa? Mas Abi aku masang kok mati nyapo. Nah, udah tahu belum SOP atau standar operasional prosedurnya masang elemen? Udah diukur belum mana termo mana heater? Udah paham belum jalur 1 2 3 4 5-nya itu apa? Nah, wah, gak tahu nyimak aku Mas Abi. Lah ya piye terusan. Oke, kita lanjut ke sini ya, Mas. Mas Syukur Zega di saya lupa di Aceh atau di mana. Tadi malam ngobrol dengan saya. Ini saya yang datang itu T12-nya itu segini ya Mas, ukuran tanggung ya. Iya lah, ben sekitar segini ya Mas. Nah ini, yang bawah itu C210, yang atas T12. Nah ini agak besar dibanding ini. Ini tak kasih paling kecil sendiri untuk T210-nya. Terus ini yang tanggung. Nah di atas ini masih ada lagi Mas. Kalau yang ini SK, ya ini SK. Nah kalau yang ini itu K, tipe K. Tampilkan dulu. Jadi saya pakai mata solder merek Nepto. Merek Nepto ini ada dua. Merek Nepto ini ada dua mata pisau. Mata pisau yang paling kecil dengan mata pisau standar. Ya. Ini Mas, segini. Kemudian di bawahnya ini. Kemudian ini paling bawah. Jadi untuk jenis Nepto itu ada dua jenis mata solder. Ini SK dengan K, kemudian kalau ini SK-nya untuk T12. Jadi secara urutan gini Mas, mata solder itu. Paling cilik dhewe sing isor dhewe, sing paling bawah sendiri. Ya.
Jadi tak kasih paling bawah sendiri, paling kecil sendiri dengan agak tanggung, agak di tengah. Engko lek jenengan merasa masih kurang karena ngerjain laptop, ngerjain PlayStation, ngerjain power ampli-ampli kurang besar, jenengan bisa beli yang T12 yang tipe K ya. K itu besarnya segini untuk diameternya, segede ini lebarnya. Lebar mata saudara ya. Oke. Terus T12-nya di atas, T210-nya di bawah. Yang ini punyanya K ya. Kita tes satu-satu ya mas. Untuk T210 itu speednya ya dengan pabrikan 11-12 nggak kalah. 0 sampai 3 detik di suhu 300 sudah tercapai. Untuk T210 ya, bukan T12 ya, T210. Kenapa cepat? Karena mata soldernya itu menyelimuti elemen. Ya, menyelimuti elemen. Mata soldernya menyelimuti elemen. Jadi begitu elemen panas mata solder langsung nyus, langsung ngikut. Tapi kalau T12 harus dipahami, elemennya di sini nih. Ini dipanasin dulu nih. Setelah ini panas baru transfer ke sini. Makanya banyak teman-teman yang misalnya mata solder T12 itu sudah nggak tajam atau sudah tumpul atau sudah kropos, sama Mas Bejo itu kan dikasih arahan dipotong. Dipotongnya kan sekian aja, baru nanti dipakai sambungan. Kenapa kok bisa? Ya karena elemennya di sini mas. Biarpun ini jenengan potong nggak pengaruh. Elemennya tuh panasnya di sini dulu, baru nyebar ke sini, gitu loh. Jadi sambungan T12 itu ya, dia menyelimuti ini, baru dia tersambung ke mata solder. Tapi kalau T210 mata soldernya ini yus ning jero kene mas, wis dadi siji ning kene. Makanya speednya cepet. Paham ya? Makanya dari tadi saya bilang solder itu punya karakteristik masing-masing, kategorinya masing-masing. Jangan satu alat untuk semuanya. Mesak nih, kasihan satu alat dihajar untuk semuanya. Panggil mama itu nih, ke bubuk sana. Oke, T210 dulu kita tes ya mas, T210 dulu. T210 ini kalau misalnya jenengan masang mata solder nggak pas, kemudian kabelnya bermasalah, itu di sini pasti ada tulisannya error. Ya, ada tulisannya error. Jadi SOP-nya atau standar operasional prosedurnya itu harus dari awal semua terkoneksi supaya programnya jalan. Jadi misalnya contoh jenengan masang mata solder atau anggang-anggang ini nggak mancep-cep gitu ya. Pasti di sini nanti dinyalakan error. Ini harus bener-bener nancep. Nggak perlu ditekan sampai pendek banget, enggak. Yang penting udah kerasa celek gitu udah cukup. Bisa juga jenengan cek di sini jalur 2 dan 3-nya di AVO bisa. Ini saya pakai colokan 3 pin ya, karena memang yang dibutuhkan cukup 3 pin kok, nggak perlu 5 pin kok. Ya, 3 kabel aja cukup untuk T210 maupun T12. Jadi sebetulnya pabrikan itu membuat sebuah alat itu kita pada saat gagangnya rusak, jenengan nyari soket yang sama itu kan susah toh mas. Saya juga nggak bisa membuat yang seperti pabrikan PNP gitu kok. Soalnya apa? Soketnya dia nggak jual. Lah kalau dari dulu soket pabrikan itu dijual, saya pasti buatnya PNP supaya suatu saat misalnya gagang sampean rusak, sampean bisa beli gagang pabrikan tinggal celek gitu PNP. Lah soket cowoknya ini nggak ada yang punya pabrikan. Soket cowoknya ini karena susah kita dapetin, ya akhirnya saya membuat soket tersendiri gitu. Lek jenengan beli gagang T210 pabrikan dicolok nenek bokeh AB nggak akan bisa. Soalnya apa? Sudah saya modif. Kenapa saya modif? Alasan saya ya ben aku iso dodolan no. Lah aku mengikuti pabrikan nggak ngedol cowoknya ini kok. Piye terus aku arep bikin. Jadi semua gagang pabrikan atau semua produk pabrikan yang soketannya angel, jenengan bisa modifikasi sendiri. Bisa dimodifikasi sendiri, yang penting tahu jalurnya. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau SOP-nya T210 ini tidak terkoneksi, programnya nggak akan jalan, Mas. Kita nyalain dulu yang untuk T210.
cek sistem. Sistem oke, siap digunakan. Nah, kenapa nggak ada suara buzzer? Karena buzzernya lagi di off kan itu. Settingan detiknya saya buat 2 detik, standby-nya. Nah, buzzernya off lah, di on kan dulu lah. Itu ada nomor HP saya. Jadi kalau misalnya ada masalah atau apa, jangan kontak ke saya. Jangan membuat statement atau keluar-keluar di Facebook. Oh, produknya gini daripada nanti dibully sama ribuan pengguna produk AB. Mendingan jenengan kontak saya, nanti saya kasih arahan. Kalau kurang jelas atau gimana caranya Mas Abi. Nah, daripada jenengan membuat statement status yang akan kontroversial karena pasti ada yang mendukung, pasti ada yang enggak gitu lah. Nah, ribuan produk yang sudah dikeluarin itu juga ribuan teknisi yang menggunakan, Mas. Daripada belajar gini mendingan kontak saya dulu, itu nomor HP saya. Cuman ya pas aku tidur atau apa ya saya selalu respon. Apalagi pas di jalan atau apa. Oke, itu nomor HP saya, tekan sekali lagi masuk ke set ya. Itu udah di setting 100, 200, 300 kondisi sleep ya. Ditaruh di situ sleep tempatnya. Gagangnya sudah dual mode, jadi tidak harus di situ. Misalnya jenengan punya magnet ya. Teman-teman punya magnet. Begitu kena magnet dia juga nge-sleep. Ya. Ini saya angkat. Begitu tak taruh di sini, dia juga nge-sleep. Ya. Dia juga nge-sleep. Jadi udah dual sistem Mas ya. Tidak harus ditaruh di situ. Ditaruh di sini juga nge-sleep. Ya, kalau saya angkat ada tulisannya run. Saya deketin 1, 2, sleep. Nah, ya. Jadi udah gagangnya udah dual sistem, sensor magnet dan sensor ground ya. Kita angkat. Enggak sampai 10 detik di suhu berapa yang kita mainkan dulu. Oh 90. Kita mainkan di channel 3 langsung 300 ya. Tadi kan 90 tuh. Ya. Set point udah kita setting di 300, 305 itu. Oh ya 305. Saya turunin di 300 tekan ini. Ya. 300 baru kita tekan tahan ya. M3 kita tekan tahan nanti dia nge-save ya, M3. Tekan tahan ada bunyi suara buzzer panjang itu nyimpen. Kalau manggil tekan sesaat. Kalau nyimpen tekan tahan ya. Itu saya setting set point di 300, channel 3 yang jalan. Jadi channel 1 100, 200, 300. Oke. Kayak gini kita angkat. Dia mompa langsung menuju 300. Nggak lama Mas, insya Allah nggak lama. Nggak sampai rokok sampai habis. Ini sudah meleleh timah. Paragon. Ya. Ditaruh juga langsung sleep. Tunggu 2 detik dia langsung sleep. 1, 2, sleep ini ya. T210. Kalau kita tesnya T12 ya. T12 ini beda dengan T210. T12 ini sistem proteksinya tidak kita pakai karena untuk mensiasati supaya pompanya cepat jalan, Mas. Kita nyalain kayak gini. Nah, dia akan langsung mompa. Dia langsung mompa, manasin mata solder di suhu berapa? 150 itu. Itu settingan M1 150, 250, 350. Nah, selama berapa detik? Tergantung iki, Mas. 10 detik. Nah, kenapa tidak saya kasih proteksi dari awal? Karena gini. T12 ini biar bagaimanapun kecepatannya dengan T210 ya tetap T210, Mas. Soalnya mata soldernya kan besar. Ya toh? Nah, untuk mensiasati seperti itu, ini biasanya aku ngirim Mas ya. Aku ngirim ini saya jadikan 60. Kurang turu tau ini. Saya jadikan 60 ya. 60 detik ya, 60 detik. Kemudian saya tekan lagi set point-nya saya bikin 90 aja. 90 artinya apa? Artinya begitu jenengan taruh di tempat dudukan, dia nggak langsung sleep menuju ke 0 atau menuju suhu ruangan, tidak, tapi dia akan berada di suhu 90 selama 60 detik. Paham ya? Ini set point saya buat 90. Kita bermain mungkin di 350 M3 ya. Jadi begitu saya angkat gini, Mas. Ini kan menuju 350 nih, jenengan gunakan kerja seret ngene ta. Begitu jenengan taruh celek ngene, dia akan turun
ya, dia akan turun sampai suhu standby set point di 90 selama berapa? 60 detik, Mas. Berarti apa? Berarti misalkan jenengan mau gunakan lagi, saudara masih ada panas tapi panasnya rendah 90-an. Sehingga apa? Begitu jenengan angkat nggak nunggu lama, Mas. Itu saya berikan kenapa? Untuk mengejar ketertinggalan dengan T210. Kalau harus disamakan nggak akan bisa karena mata saudara nggak sama. Satu besar, satu kecil. Besar otomatis kan butuh panas ekstra untuk apa namanya? Untuk cepet itu kan nggak akan seperti T210 yang mata saudara kecil. Nah, untuk mensiasati itu supaya nggak terlalu ketinggalan, saya kasihlah namanya standby time sama standby set point panasnya. Jangan dijadikan standby set point panasnya itu di atas 200, nanti eman-eman mata saudara no. Selama dia menuju ke sleep, dia akan berada di suhu itu. Umpama jenengan pakai di suhu 350 nih. Terus jenengan taruh standby set point-nya sama taruh di 200. Saudara panas loh itu. Selama misalnya 60 detik atau 120 detik dia akan di suhu itu. Sedangkan selama itu kalau nggak digunakan panasnya kan nggak tersalur. Eman-eman mata saudara, Mas. Makanya saya kasih standby set point-nya di 90 aja. 90 nanti menuju ke 300, menuju ke 250 kan nggak jauh, nggak dari bawah gitu loh. Jangan gunakan di atas 350, kenapa? 350 itu bisa mata saudara merah. Ini saya setting lebih panas dari suhu sebenarnya. Gunakan rata-rata teman-teman yang pakai T12 Pro Max ini, rata-rata di 150 sampai 250. Lek jenengan panjer ring 300 second nggak saman pakai mata saudaranya merah nanti. Jadi apa namanya? Panas itu harus tersalur gitu. Lek panas nggak tersalur yo mata saudara kasihan. Nahan panas terus. Oke? Jadi fungsinya ada program standby set point, ada program standby suhu itu untuk mengejar ketertinggalan supaya tidak jauh-jauh banget dengan T210. Jenengan sendiri bisa nyeting nih standby set point timernya ini bisa jenengan setting mungkin 2 menit. Jadi selama 2 menit dia akan berada di suhu 90. Dimana kalau suhu 90 itu kan mata saudara masih kuat nahan ya, nggak kepake kan nggak apa-apa. Tapi lah jenengan standbykan di suhu 200, eman-eman suwi-suwi abang, Mas. Panas itu butuh penyaluran. Panas itu harus disalurin kemana? Ke timah, ke bedah kerjanya. Ojo mata saudara suruh nahan panas terus, eman-eman. Paham ya sampai di sini? Jadi aku ngirim tak kasih standby set point ini 1 menit. Lek misalnya 1 menit jenengan terlalu lama yo dikecilin. Karena kan kadang orang lagi make kemudian ditaruh habis itu make lagi lah. Kalau dia suhunya langsung drop turun mau dipakai kan masih lama. Jadi nunggu lama nih, menunggu panasnya lah. Kalau ada ini itu mensiasati supaya news cepet gitu loh ya. Oke? Kita tes T210-nya. Faisa sana, Faisa. Dibilangin masuk sana, bubuk sana. Anak saya tuh siang suruh tidur dan susah banget ya. Kita kalau suruh tidur udah seneng, tapi kita sebagai pekerja masuk tidur ya. Oke, kita tes T210-nya T12-nya. Ini ada timah membandel ya, Mas. Bukan timah bandel ya, ini timah lebar. Timah lebar. Lumayan lebar. Kita tes di sini di 350 ya. Saya mainkan di 350. Begitu saya angkat nanti dia menuju 350. Ya. Langsung ngangkatnya di 36 watt sampai 40 watt startupnya ya. Setelah itu dia agak turun. Ini masih mompa 32 watt, 36 watt. Jadi nggak mungkin disentuhkan gini langsung meleleh, nggak, pasti butuh sedikit waktu supaya panasnya tersalur. Supaya panasnya tersalur sampai ke mata solder. Ini yang masih panas bagian belakangnya mata solder, Mas. Masih bergerak di 37, 35, 31 watt. Soalnya suhunya tinggi di 350. Masih mompa terus ini. Saya yakin kalau jenengan pakai C210 untuk timah selebar ini megap-megap sih.
Ini kita biarin dulu biar dia panas. Ya. Timah selebar ini kita tes dulu. Sudah mulai meleleh ini sedikit. Karena lebar otomatis kan dia harus meratakan panasnya. Jadi untuk garapan power son-son horeng ngono kae butuh ekstra panas tinggi, pakailah T12 ae, jangan T210-nya. Sudah mulai meleleh Mas ini. Timah lebar loh ya ini, bukan timah biasa loh ya. Kalau sekedar timah-timah biasa udah dari tadi dilibas. Oh, sudah mulai. Ya, Mas Syukur Zega di Sumatera saya lupa, Aceh atau Medan lupa saya. Ini saya tes dulu sebelum saya kirim. Ini timah bandel. Nah, udah mulai merata ini panasnya Mas. Loh, ya po enak loh. Sur kayak gini gila. Nah. Ngeri. Ini masih bermain di 350. Jenengan biarkan di 350, tidak tersalur panasnya seperti ini, mata saudari merah Mas. Oh, ya toh? Loh. Udah mencair loh timah sebesar ini. Nah, ya toh? Nih. Kita taruh di sini tempatnya dudukan. Dia akan turun, makanya tidak mompa, dia akan turun sampai 90 ya. Atau mendekati 90, setelah itu dia akan standby seperti itu. Mompa sesaat itu masih ada panas di situ dan waktunya masih berjalan berapa? Masih ada 42 detik. Jadi ini nggak langsung menuju ke 0 atau nggak langsung turun jeret, enggak, atau ke suhu ruangan enggak, dia akan bergerak di seputaran itu. Jadi pada saat standby seperti ini jenengan mau gunakan lagi mompanya nggak terlalu lama. Kayak gini toh, ini masih di 21 detik kan. Nah, jadi mompanya hanya lap-lap lampunya, lampu pompanya cuma seperti itu. Nah, ini umpama jenengan mau gunakan lagi untuk kerja itu cepat Mas, kayak gini ya, saya angkat lagi. Ya, ini udah langsung menuju 350. Nggak lama loh. Nah, langsung mompa, langsung bergerak di 39 tadi, 39 watt. Loh. Makanya ada program standby set point itu saya berikan untuk mensiasati agar supaya tidak jauh ketinggalan banget dengan T210. Biasanya kan orang-orang tuh mau pakai harus nunggu, itu yang bikin jemu kan, bikin aras-arasan males itu kan. Aduh, saudara sih ngenteni neh, panasnya urung teko, panasnya belum nyampe. Aduh, nunggu lagi. Nah, untuk mensiasati itu kita buatin program standby set point. Wes Mas, wes koyo ngene Mas. Loh. Ngeri pisan. Nah, kayak gini Mas. Nah, ya toh? Mencair. Turun. Jadi dia menuju 90, dia akan standby di situ sampai detiknya hilang. Sampai dia 0. Sampai dia 1, nilainya 1. Terus enggak mompa. Begitu jenengan turunin seperti ini, standby itu, dia akan mompa panas itu hanya sesaat-saat aja. 15 watt itu hanya sekali, habis itu 0. Nah, 2 watt. Kan kecil aja, hanya untuk mempertahankan panas saja dia. Ya, 2,8 watt.
16 watt, tapi hanya sesaat aja dia. Jadi supaya untuk apa? Untuk dia standby. Sewaktu-waktu sama angkat langsung nyus. Bergeraknya tuh nggak dari nol ya. 11, 10 gitu. Nanti begitu dia sampai 1 terus 0, lampu pompanya akan mati dan dia akan menuju suhu ruangan. Panasnya akan turun menuju suhu ruangan. Nah, sudah mati toh. Nanti di situ ada tulisannya sleep. Nah itu tulisannya sleep ya. Oke ya Mas, sementara gitu udah jam 3, nanti jam 4 kurirnya udah ngambil. Hari ini 4 box, ini 1, kemudian yang ke Sirimau ya, Mas siapa tadi yang di Sirimau? Sirimau itu Ambon. Bengkel PlayStation ini 2 blower. Ini sama ini. Terus yang Mas Dendi ini kalau nggak salah ke Singkep ya. Singkep atau Rio tadi ya. Ini blower semua ini. 1, 2, 3 di blower ketambahan double solder ini. Oke. Jadi itu penjelasan saya tentang T12, tentang T210. Kenapa T12 saya buat seperti ini? Kenapa mata soldernya besar? Kenapa kecepatannya dengan T210 kok kalah? Karena alasan itu tadi yang tak jelasin tadi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.